pas didengar kayak Masya Allah banget karena mungkin si liriknya juga terinspirasi dari ibadah gitu ya, benar-benar jadi nyampe gitu loh Mas, gitu. Jadi pas denger, Masya Allah banget, kayaknya udah mah kesempatan pertama gitu kan, ya udah deh kayaknya ambil nih gitu. Ada Bang Mada sama Kak Ray Dewi. Halo, assalamualaikum. Halo. Selamat pagi sobat RDI. Asik. Jadi ada duo yang punya project lagu Di Antara Menara Nabawi. Iya betul. Oke, ini boleh dikenalin dulu nggak sih, ini mungkin awal bisa duet atau mungkin awal bernyanyi lah gitu. Satu-satu dulu kali ya, Bang Mada dulu kali ya. Okay. Boleh. Gas. Iya, kalau saya memang kalau untuk saya pribadi bernyanyi dari sejak kecil ya, sejak SD udah suka lah nyanyi-nyanyi, ikutin lagu-lagu yang hits pada saat itu ya. Kemudian kalau mulai berkarya sih sejak SMA ya, pas waktu ngeband. Oh, dulu anak band. Ya. Iya. Kemudian untuk mulai rilis itu mulai 2 tahun terakhir sih. Nah, ini single ke-7 dan single religi pertama. Di Antara Menara Nabawi, seperti itu Bang. Berarti sebelumnya tuh mainnya pop lah ya. Pop sih, pop alternatif, basically pop sih. Pop alternatif dan lain-lain. Oke. Ada Kak Ray Dewi. Kalau Kak Ray juga nyanyi dari mana nih? Dari SD juga. Iya, kebetulan. Mungkin kan karena hobi juga ya. Iya, gitu. betul. Jadi memang dari kecil, terus juga sekolah. Mungkin mulai di band sekolah juga sama. Cuman mungkin berbeda dengan Mas Mada. Kalau saya mungkin tidak dijadikan, maksudnya belum profesional gitu loh. Oh, iya. Jadi baru untuk mengisi waktu luang, karena saya kan juga ada kerja juga dan ibu rumah tangga juga. Tapi kalau misalnya ada waktu luang pasti saya nyanyi gitu. Terus ada mungkin acara kantor nyanyi juga gitu sih. Tapi ini berarti single resmi yang pertama atau sebelumnya emang udah pernah? Pertama. Iya. Dan langsung diajak duet gitu lah ya. Iya betul. Ketemunya di mana ini ngomong-ngomong? Ketemunya di medsos. Di medsos, jadi saya lihat cover-cover Kak Ray Dewi ini saya lihat dan saya dengerin kayaknya karakter vokalnya cocok. Sebenarnya ada beberapa kandidat sih. Terus saya tawarkan, dan dari yang ditawarkan juga yang paling antusias Kak Ray Dewi ini terhadap Di Antara Menara Nabawi. Jadi kerjasamanya jadi lebih mudah gitu. Jadi ketemu di sosial media ya? Betul. Instagram sih lebih tepatnya. Langsung di DM lah ya. Betul. Oke, berarti emang gercep nih ya Bang Mada nih. Wah, ini cocok nih kayaknya, langsung kita DM aja gitu ya. Bukan hanya cari jodoh jadi sosmed. Karena memang kalau misalnya kita memanfaatkan sosmed buat hal-hal yang produktif juga pasti ketemu nih Mbak, orang-orang yang punya satu visi misi dan sama. Betul. Seperti itu. Oke, jadi dari situ dan akhirnya adalah project yang namanya Di Antara Menara Nabawi di bawah label Dua Suara Media. Nah, itu kalau ketemu label gimana ketemunya? Ketemu label, kalau saya kebetulan waktu itu rilis ada single yang judulnya Di Antara Engkau dan Dia. Oh, pakai di antara semuanya? Iya, enggak juga sih. Enggak. Nanti makanya kepoin aja. Cuman ada 2 judul. Nah, kebetulan lagu yang itu tuh di cover sama salah satu artis Dua Suara Media, Kak Latoya Della Rasa, yang orang Jogja. Ya, Latoya. Terus dari situ mungkin labelnya notice ya ada karya itu, terus ada Mada gitu. Terus saya di DM atau di WA sama manajemennya. Dari situlah saya mulai bekerja sama dengan Dua Suara Media. Oh gitu. Jadi mulai single ke-6 ya baru ya. Iya, baru 2 single berarti dengan Dua Suara Media. Oh, berarti tuh lagu yang sebelumnya tuh lagu ciptaan Bang Mada itu di cover sama Latoya. Single ketiga kalau nggak salah itu. Oh gitu ya. Jadi dari situlah mulailah muncul komunikasi sama labelnya. Iya. Tapi berarti untuk kali ini adalah single religi pertama. Iya. Berarti dua-duanya juga baru single. Iya, untuk religi pertama untuk kita berdua. Wow, bagaimana nih? Emang kayak diniatin 2026 mau emang coba rilis lagu religi, atau memang sebelum-sebelumnya udah diniatin atau baru ketemu sekarang gitu? Kalau saya kan kebetulan ini berangkat dari pengalaman pribadi saya waktu ibadah umroh di awal 2025. Iya. Kebetulan memang baru selesai produksi di September 2025. Jadi video klip Oktober. Nah, ya udah jadi rilisnya Desember. Terlepas dari bulan Februari ini masuk Ramadan atau enggak, memang akan dirilis gitu di Desember. Jadi udah masuk timeline lah ya. Iya. Karena tadi pengalaman pribadi. Iya. Kalau Kak Ray? Karena ada tawaran. Ikut aja kesempatan gitu kan gitu. Jadi ikut aja lah gitu. Mumpung ada kesempatan gitu kan, kapan lagi bisa
rilis lagu secara profesional lah gitu ibaratnya gitu. Jadi sekali ada kesempatan gas lah gitu. Wah, berarti karena kesempatan pertama, berarti Betul. akan ada pengalaman-pengalaman yang seru ya. Iya. Yes. Nah, pengalaman yang seru nanti bakal kita bahas di segmen berikutnya. Buat Sobat RDI yang penasaran, kamu bisa juga cek di YouTube kita di RDI 971 ataupun di TikTok juga sama RDI 971 FM. Kita nanti lanjut lagi ya. Jangan kemana-mana, masih di Indo banget bareng sama Tommy dan juga Mada dan juga Ray Dewi. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Biasanya tuh Senin tuh hari yang heavy ya, udah Heavy, hujan, hektik gitu kan. Tapi kita malah santai ngobrol-ngobrol nih. Alhamdulillah. Dari lalu lintas Jakarta juga nggak seperti hari Senin pada biasanya. Oh iya, Iya. Cuti bersama. Lagi cuti bersama ya. Kalau saya apalah itu bersama ya, tetap ngantuk. Iya. Saya jadi nggak enak tadi ngomong. Tapi karena memang mudah-mudahan besok sidang isbat, besokan lagi kan Ramadan. Iya, masuk Ramadan ya. Masuk hari Ramadan Rabu. kita memang tuh cocok banget kalau mendengarkan single-single religi. Iya, Dan betul, memang paling betul. baru nih kabar baik dari Kak Mada juga Kak Ray Dewi adalah Di Antara Menara Nabawi. Nah ini boleh diceritain kan ini siapa yang nyiptain, terus akhirnya kenapa terpikirkan untuk duet gitu? Saya yang jawab ya. Iya, karena yang menciptakannya kebetulan Mas Iya, Mada. jadi memang silakan. Kalau dari sesuai yang saya share di press release, yang menciptakan notasi nada juga lirik dari saya semuanya. Nah kemudian untuk musisi lain terlibat ya ada Kak Ray Dewi sebagai featuring vokalis, dan juga untuk aransemen ada Dharma keyboardis Lila Band. Oh. Memang sama-sama orang Bogor kan, jadi udah berteman dari sebelum dia Udah lama lah ya, udah gitu lama lah ya ya. sebelum di Lila, jadi ya dibantu sama dia lah banyak lagu-lagu saya. Oke. Seperti itu. Kabarnya ini terinspirasi ketika ibadah umroh. Betul. Nah, apakah liriknya juga berhubungan dengan ibadah umroh atau gimana Mas Mada? Iya betul, memang liriknya sangat berhubungan dengan ibadah umroh ya. Jadi inspirasi awalnya ketika saya umroh pertama yang kita kunjungin kota Madinah, dan ada suatu momen ketika saya di depan Masjid Nabawi memandangi menara Nabawi ya. Terlintaslah ref dan lirik awalnya itu. Di antara menara Nabawi, engkaulah cintaku yang sejati. Nah itu saya keep dulu pakai handphone di rekam. Langsung muncul Rekam dulu. Kalau dulu Walkman kali ya. Tapi sekarang kan. Bener. Nah terus setelah selesai umroh, saya selesaikan lagunya secara utuh di Indonesia gitu. Oh iya. Seru sih ya. Jadi inspirasi itu ternyata bisa didapat dari mana aja gitu ya. Bahkan ketika ternyata ibadah, dapetnya rezeki juga lagu. Pertama kali dengar demonya atau sampelnya gitu, Kak Ray Dewi udah langsung, oke deh ini kita bisa nih duet atau gimana? Iya benar. Jadi pertama kali di DM setelah ngobrol beberapa gitu ya, beberapa percakapan, terus Mas Mada ngirimin sampelnya lah gitu kan ya, sampel lagu Di Antara Menara Nabawi, dan pas didengar kayak masya Allah banget, karena mungkin si liriknya juga terinspirasi dari ibadah gitu ya, benar-benar jadi nyampe gitu loh Mas, gitu. Jadi pas denger, masya Allah banget, kayaknya udah mah kesempatan pertama gitu kan, ya udah deh kayaknya ambil nih gitu. Oh gitu. Nah